Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Teman-teman sekalian, sahabat channel kami dimanapun antum berbahagia, bersyukur kita kepada Allah, salawat dan salam selalu teruntuk Rasulullah. Baik, di pertemuan kali ini yang merupakan bagian daripada rangkaian pembelajaran ilmu nahwu, kita sudah memasuki buku jilid yang kedua setelah kita kemarin mengkhatamkan buku jilid pertama. Dan di jilid buku pertama kita mendapati sebuah pelajaran, satu buah pelajaran diantaranya adalah tentang pembagian kata kerja berdasarkan waktunya. Nah, buku ini diawali dengan juga pembagian kata kerja baik yang lampau maupun yang sedang dan akan berdasarkan huruf terakhirnya. Maka judul kita kali ini adalah Taqsimul fi'li ila sahihil akhir wa mu'tallil akhir. Pembagian kata kerja menjadi sahihil akhir yang huruf terakhirnya sehat, bukan cacat. Sahih artinya sehat. Dan yang kedua mu'tallil akhir, dari kata illah, penyakit atau cacat. Artinya huruf terakhir daripada kata kerjanya adalah huruf illah. Huruf illah itu apa saja? Kalau dalam bahasa tajwid ada namanya huruful mad, huruf-huruf yang berfungsi berperan sebagai tanda panjang, yaitu alif, waw, dan ya. Namun di dalam nahwu, alif, waw, dan ya ini disebut dengan huruful illah, huruf cacat atau penyakit. Karena illah artinya alasan atau penyakit yang dengannya seseorang terhindar dari kewajiban. Itu artinya argumen, cacat atau penyakit, gitu ya. Nah, di hadapan kita juga sudah ada contoh seperti biasa. Bil misal yattadihul maqal. Dengan contoh-contoh maka akan jadi jelas apa yang kita ungkapkan di awal. Baik, da'a al-maridu at-tabiba. Kita terjemahkan dulu semuanya, 3 contoh ini, 1, 2, 3. Orang yang sakit itu memanggil dokter ke rumahnya, begitu ya terjemahan lengkapnya. Orang sakit memanggil dokter. Yang kedua, yadnu faslu syita. Musim dingin telah mendekat. Karena ini fi'il mudhari artinya sedang, ya, sedang dalam proses mendekat. Musim dingin mendekat. Ya bani al-banna'u masjidan. Seorang tukang bangunan membangun masjid. Nah, dari 3 contoh ini kesemuanya ada kata kerjanya. Kita lihat semua di awal ya. Nanti bisa saja di tengah atau di akhir. Da'a artinya memanggil, berdakwah, berdoa, menyeru. Di sini terjemahannya memanggil. Nah, dilihat huruf terakhir daripada da'a yang merupakan kata kerja lampau atau fi'lun madin di sini berupa alif. Maka dia disebut dengan fi'il mu'tal alif. Fi'il kata kerja yang cacat karena di akhir atau huruf terakhirnya ada huruf illah, yaitu berupa alif, mu'tal alif. Kemudian yang kedua, fi'il mudhari, kata kerja present continuous tense, sedang atau akan terjadi aktivitas dan perbuatannya. Yadnu dari kata dana. Yadnu artinya mendekat. Nah, kita lihat huruf terakhirnya adalah waw, al-wawu. Maka fi'il mudhari ini kita sebut mu'tallul wawi, huruf atau kata kerja yang cacat dengan huruf waw. Kemudian yang ketiga ada yabni dari kata bana yabni. Bana artinya membangun. Di sini fi'il mudhari ya, present continuous tense. Lihat huruf terakhirnya berupa huruf ya, maka dia disebut dengan mu'tallul ya. Kalau yang nomor 2 yadnu disebut
mu'tal al-wawi. Pakai tasdid ya, karena ini dari kata illatun. Kemudian ini mu'tal al-ya. Nah, demikian teman-teman untuk pemahaman awal daripada yang dimaksud dengan sahihil akhir dan mu'tal akhir. Ini berarti yang kita dahulukan pembahasannya adalah yang mu'tal akhir, yang huruf terakhirnya atau kata kerjanya cacat. Lalu bagaimana dengan yang sahihil akhir? Lebih mudah, maka saya akhirkan, yaitu pokoknya sebuah kata kerja baik madin maupun mudhari yang huruf terakhirnya, ingat fokus kita huruf terakhir saja ya, karena ini yang berkaitan dengan i'rab, dengan perubahan harokat huruf terakhirnya. Maka yang sahih akhir adalah fiil yang huruf terakhirnya bukan alif, bukan wawu, bukan ya. Contohnya gampangnya misalnya doroba. Nah, kan huruf ba ini bukan bagian daripada huruf illah. Baik, kita ambilkan contoh dari kitab ini. Kita hapus terlebih dahulu contoh-contoh mu'talnya untuk kemudian kita tuliskan contoh-contoh sahihil akhir. Fiil yang sahihul akhir dalam kitab ini contohnya adalah adlamal makanu, atau dari contoh saya sendiri misalnya doroba, misalkan Zaidun al-ardo, jangan al-kalba melulu ya, kasihan al-kalbanya. Doroba Zaidun, Zaid memukul bumi, tanah. Nah lihat, doroba kata kerja lampau atau fi'il madin, huruf terakhirnya apa? Huruf ba, bukan alif, bukan wawu, juga bukan ya. Berarti dia sahihil akhir. Kalau dalam buku ini contohnya adalah adlamal makan, menjadi gelap. Adlama dari kata adzulmu, kezaliman atau kegelapan. Ini sebagai pelaku, ini kata kerjanya, ini fokus kita. Adlama, menjadi gelap, tempat itu menjadi gelap ya, menjadi gelap dalam bahasa kita Indonesia mungkin sifat, tapi dalam bahasa Arab itu sebuah kata kerja. Lihat, adlama, kita fokus ke huruf terakhirnya mim, bukan alif, bukan wawu, bukan ya. Nah inilah contoh daripada sahih al-akhir, huruf terakhir dari sebuah kata kerja yang sehat, bukan huruf mati, bukan huruf cacat. Kita sekarang akan ke kaidah, atau tambahkanlah satu lagi ya, contoh dari yang sahihil akhir. Misalnya di sini ittaqadal misbah. Kelebihan ini ittaqada yattaqidu artinya menyala. Ini berasal dari kata al-waqud, bahan bakar. Ittaqada yattaqidu, menyala, dari kata al-waqud, bahan bakar. Dengan adanya bahan bakar menyala. Itulah bahasa Arab uniknya, kata kerja diambil dari kata benda karena ada keterkaitannya. Bahan bakar ada kaitannya dengan menyala, karena ini lampu zaman dahulu gitu ya, misalkan pelita, bahkan lampu modern pun ada sumber dayanya yaitu berupa listrik, maka dia menyala dari kata bahan bakar al-waqud. Lampu itu menyala. Lihat huruf terakhirnya, fokus kita adalah huruf terakhir dari kata kerja ini fi'il madin ya, ittaqada, huruf dal, bukan alif, bukan wawu, bukan ya, artinya dia sahih al-akhir. Sampai di sini paham? Masih banyak lagi contohnya, nasoro ya kan, kemudian dhahaba, jalasa. Nah, itu semua sahih, tidak cacat. Lalu kita bacakan kaidahnya. Kaidahnya Al-Qawaid di halaman 4 dari buku ini, kaidah nomor 35. Al-fi'lul mu'tallul akhir huwa ma kana akhiruhu alifan aw wawan aw ya'an wa tusamma hadhil ahrufus thalathatu bi ahrufil illah.
Fi'il mu'tal, fi'il yang cacat, kata kerja yang cacat adalah, yang cacat akhirnya, huruf terakhirnya adalah sebuah kata kerja yang huruf terakhirnya berupa alif atau berupa waw atau berupa ya. Dan huruf-huruf yang tiga ini disebut huruful illah, huruf-huruf cacat. Kaidah nomor 36. Oh maaf, 26 ini ya, karena tulisannya agak mirip dengan angka 3. Al-fi'lu as-sahihul akhir, fi'il yang sahihul akhir adalah huwa ma lam yakun akhiruhu harfan min hurufil illah, adalah kata kerja yang huruf terakhirnya bukan berupa salah satu dari 3 huruf illah. Nah, demikian teman-teman pembahasan kita yang simple ini. Jadi intinya sahihul akhir itu fi'il atau kata kerja baik madin maupun mudhari yang huruf terakhirnya huruf normal, huruf hidup, bukan alif, bukan waw dan ya. Sedangkan al-fi'lu al-mu'tallul akhir, huruf yang cacat akhirnya adalah fi'il yang huruf terakhirnya berupa alif, waw ataupun ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.